Baik adik-adik sekalian, jadi inflamasi itu adalah reaksi peradangan. Inflamasi dipicu oleh kerusakan sel. Ya, ini kata kuncinya. Reaksi inflamasi itu dipicu oleh kerusakan sel. Jadi kalau ada sel yang rusak atau kematian sel. Jadi ada sel yang rusak atau mati, itu akan memicu reaksi peradangan. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa menyebabkan kerusakan dan kematian sel? Contoh misalnya kulit, apa yang bisa bikin dia rusak? Benturan, tuh, jatuh, kena benda tajam juga bisa, pisau, kena api, air keras, itu bisa bikin kulit rusak atau mati. Kita kelompokkan dalam kerusakan yang terjadi karena trauma. Trauma itu bisa terjadi karena benda tumpul, benda tajam, kimia, panas, listrik. Selain trauma, apalagi? Infeksi. Kamu sudah belajar toh tentang infeksi toh? Infeksi itu juga bisa menyebabkan sel itu rusak dan mati. Penyebab berikutnya apa? Penyebab berikutnya adalah hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam sel. Ini misalnya ini sel. Kemudian ini adalah pembuluh darah ya adik-adik sekalian ya. Hanya sebagai contoh ya. Lalu di sini itu ada sel darah merah. Ini yang namanya sel darah merah ya. Ini sel darah merah ya. Oksigen tidak mungkin sampai ke sel atau dia sampai ke sel tapi jumlahnya sedikit sekali. Akan lebih mudah dia sampai ke sel kalau diangkut oleh sel darah merah. Karena di dalam sel darah merah itu ada namanya hemoglobin. Hemoglobin ini yang mengikat oksigen. Ya. Jadi oksigen di paru-paru, oksigen akan masuk dalam pembuluh darah dan diikat oleh sel darah merah seperti ini. Ya. Lalu di dalam pembuluh darah itu sel darah merah dia akan mengalir, ya, dia mengalir bersama darah sampai di sini, sampai di sel, dia akan melepaskan oksigennya. Oksigen akan masuk ke dalam sel yang membutuhkan oksigen. Itu caranya sel itu mendapatkan oksigen. Hipoksia itu terjadi ketika plak kolesterol yang tumbuh di dalam pembuluh darah. Sehingga adik-adik sekalian, sel darah merah ini dia bawa oksigen tapi ketika dia sampai di sini, dia tidak bisa lewat karena terhalang oleh plak kolesterol. Akibatnya sel ini akan kekurangan atau yang kita sebut dengan apa tadi? Hipoksia. Sel akan kekurangan oksigen. Apa yang terjadi dengan sel kalau dia kekurangan oksigen? Nah, untuk jawab itu saya minta kalian coba. Sekarang coba semua tarik nafas yang dalam. Tahan. Berapa menit kamu bisa tahan? Kira-kira kalau kamu tidak dapat oksigen selama 5 menit, kamu bisa hidup tidak? Sel kalau dia tidak dapat oksigen dalam waktu cukup lama, apakah dia mati atau bagaimana? Ingat tadi ya, inflamasi dipicu oleh kerusakan atau kematian sel. Jadi kalau pembuluh darah tersumbat, sel itu mati, maka akan memicu reaksi peradangan atau reaksi inflamasi. Sampai sini bisa mengerti adik-adik? Lalu apa sih tujuan dari reaksi inflamasi? Tujuan dari reaksi inflamasi adalah melawan penyebab kerusakan dan menginisiasi proses perbaikan. Ya. Tetapi adik-adik sekalian, inflamasi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi tujuannya bagus, tapi kalau berlangsung terlalu lama, itu juga tidak bagus. Sehingga reaksi inflamasi itu ada mekanisme untuk menghentikan. Mekanisme alami atau bisa juga kita bantu dengan obat-obatan untuk menghentikan reaksi inflamasi. Ya. Jadi meskipun reaksi inflamasi itu bertujuan baik, tapi reaksi inflamasi yang berlangsung lama atau berlebihan
justru berakibat buruk. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya adik-adik, bahwa reaksi inflamasi itu dipicu oleh kerusakan sel atau kematian sel. Jadi harus ada kerusakan kematian sel dulu baru reaksi inflamasi itu bisa dimulai. Paham ya? Apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan dan kematian sel? Trauma. Trauma itu jelas ya, benturan benda tumpul, sayatan benda tajam, tusukan benda tajam, kemudian panas, api bisa merusak dan menyebabkan kematian pada sel. Sehingga bisa memicu reaksi peradangan. Reaksi peradangan ini tujuannya sebenarnya baik, yaitu untuk melawan penyebab kerusakan dan menginisiasi proses perbaikan. Tetapi reaksi inflamasi yang berlangsung terlalu lama atau berlebihan justru berakibat buruk. Atau contoh yang lain, kamu nanti cari tahu tentang lupus SLE, Systemic Lupus Erythematosus, ya. Itu penyakit yang disebabkan karena reaksi inflamasi yang berlebihan dan berlangsung lama sekali. Ya. Sampai di sini bisa paham adik-adik? Baik, kita lanjut ya adik-adik sekalian ya. Sekali lagi saya ingatkan, nanti di akhir perkuliahan ada kuis yang akan saya ambil sebagai nilai tugas. Jadi adik-adik saya harapkan perhatikan baik-baik ya. Tadi kan di awal saya sudah bilang bahwa reaksi inflamasi itu dipicu oleh kerusakan sel. Kerusakan sel ini penyebabnya, kita ambil contoh adalah infeksi. Ini misalnya bakteria, dia sudah masuk di dalam tubuhnya kita. Jalan masuk bakteri ke dalam tubuhnya kita itu banyak ya. Melalui hidung bisa, melalui mulut bisa, melalui mata bisa, melalui kulit yang luka itu juga bisa. Nah, ketika bakteri itu sudah di dalam, dia akan mengeluarkan toksinnya, sehingga toksin itu kemudian merusak sel. Adik-adik sekalian, di sini di jaringan itu ada juga sel mast. Nah, ketika si bakteri ini mengeluarkan toksin dengan reseptor-reseptor yang dia miliki, dia mendeteksi toksin yang dikeluarkan oleh si bakteri. Sel mast ini kemudian mengeluarkan mediator-mediator inflamasi seperti histamin, bradikinin, leukotrin, dan prostaglandin ya. Kita lihat di sini adik-adik sekalian. Infeksi menyebabkan kerusakan sel, lalu sel mast itu menjadi aktif. Sel mast kemudian diaktifkan, lalu mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Di antaranya ada histamin, leukotrin, prostaglandin, dan bradikinin ya. Dan lalu apa yang dilakukan oleh mediator-mediator inflamasi ini? Nah, mereka ini, mediator inflamasi yang tadi, histamin, bradikinin, leukotrin, prostaglandin, mereka bergerak dari sel mast menuju ke endotel pembuluh darah. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita lihat dulu endotel pembuluh darahnya ya. Jadi endotel pembuluh darah itu seperti ini kamu lihat ya. Perhatikan ini. Endotel pembuluh darah itu dia hubungannya itu sangat rapat sekali. Ya, kalau saya tidak salah disebut dengan tight junction. Ya. Sangat rapat ya. Jadi tidak mungkin ada kebocoran di sini. Darah kalau lewat ya, atau cairan plasma kalau lewat, dia lewat begitu saja, dia tidak mungkin masuk ke sini. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Tapi kalau datang histamin, datang leukotrin, prostaglandin, bradikinin, lalu mereka berikatan dengan reseptornya yang ada di sel endotel pembuluh darah, maka sel endotel pembuluh darah ini akan berkontraksi. Ketika dia berkontraksi, ukuran menjadi lebih kecil. Ini lihat ya. Ukurannya menjadi lebih ini juga ikut berkontraksi. Akibatnya tadi ini rapat sekali, sekarang dia semakin lebar, ada celah di sini, iya toh? Ini yang disebut dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Jadi ketika hubungan antara satu sel endotel dengan sel endotel yang lain itu merenggang, itu disebut dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah.
peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Ini yang dimaksud dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Ya. Mediator inflamasi merangsang endotel pembuluh darah, kemudian meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Ya. Akibatnya apa? Cairan plasma akan keluar dari pembuluh darah, kemudian dia akan meningkatkan cairan ruang interstisial sehingga terjadi bengkak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini ya, adik-adik sekalian ya. Maksudnya begini, lihat. Nah, di dalam kita punya tubuh itu kan ada cairan plasma ya. Kamu pernah lihat cairan plasma tidak? Belum pernah? Yakin? Kamu pernah mengalami luka lecet? Pernah. Pernah lihat ada cairan bening keluar dari luka itu? Itu yang namanya cairan plasma. Ya. Jadi cairan plasma itu kan bercampur dengan darah, toh makanya kita punya darah tuh kelihatan hanya merah saja. Tapi coba kamu perhatikan nanti di rumah sakit kalau orang ambil darah taruh di dalam kantong terus dia gantung. Lama kelamaan sel darah merah karena berat dia akan menumpuk di bagian bawah, bagian atasnya tuh tinggal cairan plasma warna kuning bening. Karena permeabilitas pembuluh darah ini naik, maka cairan ini bisa keluar. Dia bisa keluar. Ya. Ketika dia ada di luar pembuluh darah, dia akan bergerak kemana? Dia akan masuk ke ruang interstisial. Ruang interstisial itu adalah ruang antara satu sel dengan sel yang lain. Ya. Ini satu sel, ini sel. Ruang interstisial itu yang ada di sini nih. Ya. Kamu bisa lihat tidak ini? Ini ruang interstisial, ya. Nah, ini ruang interstisial, ya. Ini adalah ruang interstisial. Si cairan tadi itu akan masuk ke sini, cairan plasma yang keluar dari pembuluh darah tuh. Dia akan masuk dan menumpuk di sini, ya. Karena dia masuk di sini di ruang interstisial, lama-kelamaan sel akan terdesak oleh cairan sehingga dia tergeser, ya. Sehingga di sini kan penuh dengan cairan dia tergeser, ya. Ini tergeser juga. Itu sebabnya muncul bengkak. Kamu punya luka yang kamu pernah alami dulu bengkak tidak? Ya. Itu karena ini tadi cairan plasma keluar dari pembuluh darah, masuk di ruang interstisial sehingga sel itu kan terdesak. Akhirnya seolah-olah seperti daerah sekitar situ tuh jadi mengembang gitu. Akhirnya jadi bengkak. Kemudian adik-adik sekalian, sel ini ya, karena terdesak oleh cairan plasma, dia akan bergerak sini toh. Oh, ternyata di sini ada nosiseptor. Nosiseptor itu adalah saraf yang menerima rangsangan nyeri. Jadi kalau dia dirangsang, persepsi nyeri akan muncul. Oh, ada rasa sakit. Seperti itu. Waktu kamu luka, kamu ada rasa sakit tidak? Itu karena ini. Ya. Selnya terdesak oleh cairan plasma, kemudian dia bergerak dan akhirnya dia merangsang nosiseptor ini. Sehingga muncul nyeri. Ya. Ini ya adik-adik sekalian ya. Peningkatan cairan di ruang interstisial menyebabkan munculnya bengkak atau yang kita kenal dengan udem. Kemudian peningkatan cairan di ruang interstisial itu menyebabkan tekanan di ruang interstisial akan meningkat sehingga merangsang nosiseptor. Sehingga muncul nyeri lokal, nyeri di sekitar luka. Ya. Paham? Kita lanjut lagi ya.
Jadi sekali lagi ya adik-adik sekalian, saya ulangi ya. Histamin, leukotrin, prostaglandin, bradikinin yang dikeluarkan oleh sel mast itu akan menuju ke endotel pembuluh darah. Di endotel pembuluh darah dia akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Ketika permeabilitas pembuluh darah itu meningkat, cairan plasma akan keluar dari pembuluh darah. Ketika cairan plasma keluar dari pembuluh darah, dia akan masuk ke ruang interstisial, yaitu ruang antara satu sel dengan sel yang lain, sehingga meningkatkan cairan di ruang interstisial tersebut. Akibatnya muncul bengkak atau yang kita sebut dengan udem. Ya. Nah, peningkatan cairan di ruang interstisial ternyata kemudian menyebabkan tekanan di ruang interstisial itu naik, sehingga nosiseptor yang ada di sekitar situ terangsang. Akibatnya muncul nyeri lokal. Ya. Next, adik-adik. Histamin, bradikinin, ya, prostaglandin, leukotrin, ternyata dia juga bergerak menuju ke otot polos pembuluh darah. Ya, ingat tadi ya, otot polos pembuluh darah itu ada di tunika media, ada di lapisan tengah dari pembuluh darah. Otot polos pembuluh darah itu yang buat kita punya pembuluh darah jadi elastis, bisa mengembang, bisa mengecil. Mengembang, mengecil. Nah, mediator inflamasi ini adik-adik sekalian, ternyata dia bergerak menuju ke otot polos, lalu menyebabkan vasodilatasi. Maksudnya bagaimana? Saya contohkan di sini ya. Nah, misalnya ini pembuluh darah misalnya ya. Ya, ukurannya normal seperti ini ya. Kemudian datang ini mediator inflamasi nih. Datang mereka ke sini. Ada histamin, bradikinin, leukotrin, prostaglandin berikatan dengan reseptornya yang ada di otot polos pembuluh darah. Akibatnya, adik-adik sekalian, kita lihat di sini. Pembuluh darah kan normalnya ukuran seperti ini. Tapi karena dirangsang oleh mediator inflamasi ini, akhirnya dia menjadi semakin lebar. Diameternya itu jadi semakin besar. Ya. Itu yang disebut dengan vasodilatasi. Ya, jadi kalau pembuluh darah itu melebar disebut dengan vasodilatasi. Nah, adik-adik sekalian lihat di sini. Rangsangan mediator inflamasi pada otot pembuluh darah, otot polos pembuluh darah di tunika media itu menyebabkan vasodilatasi atau diameter dari pembuluh darah itu akan meningkat. Nah, contoh kayak misalnya ruangan ini ya. Ruangan ini mungkin menampung 50 orang, iya toh? Kalau misalnya kita perlebar ruangan ini, kita buat jadi semakin luas, bisa tampung 100 orang tidak? Bisa, karena semakin luas. Nah, pembuluh darah kalau diameternya semakin besar, itu berarti ruangannya bisa diisi oleh lebih banyak darah, betul tidak? Betul. Karena darah itu warna merah, maka ya adik-adik sekalian, muncul kemerahan lokal. Kemudian peningkatan suhu lokal. Karena darah itu membawa panas, ya. Dan karena darah itu meningkat di pembuluh darah yang tadi melebar itu, maka suhu di sana juga akan meningkat, ya. Nah, 3 tanda ini adik-adik sekalian. 4 ya. Merah, peningkatan suhu, bengkak, nyeri, ini adalah tanda-tanda penting dari reaksi inflamasi. Adalah tanda penting dari reaksi inflamasi.
Jadi kalau orang mengeluh sakit, kamu lihat di sekitar situ merah, kemungkinan itu ada peradangan di situ. Makanya kamu pernah lihat tidak, dokter kalau bawa kamu atau kamu pernah bawa kamu punya adik keluarga ke dokter mengeluh sakit di sini, dokternya bilang, coba buka mulut. Lalu dia pakai tong spatel, tekan kamu punya lidah, dia lihat ke sana. Apa yang dia lihat? Merah atau tidak? Kalau warnanya merah sekali, itu berarti ada peradangan di sana. Gusi yang tiba-tiba warnanya merah sekali, lebih merah dari sekitarnya, gusi sekitarnya dia, itu berarti di situ ada peradangan. Ya, paham? Jadi itu adalah tanda-tanda dari reaksi inflamasi. Istilahnya kolor, rubor, dolor. Nah, oh ya, tadi kita omong soal nyeri tadi, toh nyeri lokal. Ternyata nyeri itu bukan hanya berasal dari bukan berasal dari ruang interstisial yang tekanannya meningkat. Bukan hanya dari itu saja. Ya, tapi juga dari ini aktivasi dari faktor 12. Ketika terjadi kerusakan sel, faktor 12 ini akan diaktifasi. Sehingga terbentuklah prekallikrein. Prekallikrein kemudian dirubah menjadi kallikrein. Kallikrein kemudian dirubah menjadi kaininogen. Kaininogen inilah yang kemudian dirubah menjadi bradikinin. Nah, bradikinin ternyata dia langsung merangsang nosiseptor sehingga munculnya nyeri. Ya, adik-adik sekalian ya. Ini tadi saya belum jelaskan. Ada di saya punya video yang sebelumnya, nanti saya ini ya. Tapi saya coba jelaskan sedikit ya adik-adik. Jadi ketika terjadi kerusakan sel adik-adik sekalian, kita tahu bahwa sel itu dibentuk oleh fosfolipid, protein, karbohidrat ya. Nah, ketika dinding sel itu rusak, fosfolipidnya ini akan terlepas ini. Dia akan terlepas. Nah, ketika fosfolipid ini terlepas dan dia masuk dalam aliran darah bebas, maka ini yang akan terjadi. Ya. Fosfolipid itu kemudian dirubah menjadi asam arakidonat dengan bantuan fosfolipase A2. Ya. Jadi kalau ada nama kimia yang diakhiri dengan AC itu artinya itu enzim. Ya. AC ini artinya enzim ini, fosfolipase. Ya, fosfolipase A2 ini fungsinya adalah enzim yang membantu proses pemecahan fosfolipid menjadi asam arakidonat. Kemudian asam arakidonat ini dibantu oleh COX-1 dan 2 dan lipase oksigenase. Kemudian dirubah asam arakidonat ini dirubah menjadi leukotrin dan prostaglandin. Ya. Histamin, leukotrin, prostaglandin inilah yang kemudian merangsang endotel pembuluh darah, merangsang otot polos pembuluh darah. Selain itu, histamin dan leukotrin ini kemudian merangsang yang namanya selektin. Maksudnya bagaimana? Ini, ya. Ketika mediator inflamasi ini histamin, bradikinin, prostaglandin berikatan dengan endotel pembuluh darah, granula-granula yang ada di dalam pembuluh darah ini akan bergerak menuju ke permukaan pembuluh darah, lalu merangsang ini namanya selektin untuk kemudian aktif. Ya, ini selektin. Ya. Ini adalah neutrofil, adik-adik sekalian. Neutrofil itu adalah kita punya sistem pertahanan tubuh, ya. Dia beredar bersama darah. Normalnya itu dia kalau di pembuluh darah dia bergerak harus di tengah seperti begini. Dia tidak boleh bergerak di pinggir-pinggir begini, adik-adik sekalian. Semua komponen darah itu dia normalnya dia harus bergerak di tengah-tengah pembuluh darah seperti ini. Ya. Nah, persoalannya adalah banyak cairan plasma yang sudah keluar sehingga akhirnya dia bergerak sedikit ke arah pembuluh darah sampai di sini ternyata ditangkap oleh selektin sehingga dia tidak bisa terus ke sana. Ya.
Akhirnya dia jalan sepanjang dinding pembuluh darah begini. Ya, seperti begitu. Peristiwa ini di mana dia kemudian berjalan di sepanjang pembuluh darah seperti ini, di pinggir pembuluh darah begini, itu namanya marginasi. Harusnya kan dia begini toh, tapi kemudian dia bergerak begini. Itu disebut dengan marginasi. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, misalnya dia ini adalah neutrofil tadi ya. Neutrofil sebenarnya bukan hanya neutrofil, tapi juga ada makrofag. Ya. Ada juga yang namanya makrofag. Sini makrofag kita kasih warna mungkin ya. Nah, adik-adik sekalian, ketika dia sampai di sini lihat, ini kan ukurannya lubang ini lebih kecil ya. Tadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah memang pori-porinya sudah terbentuk, tapi ukurannya lebih kecil dari neutrofil dan makrofag. Nah, oleh karena itu dia harus melakukan yang namanya diapedesis. Jadi dia memeras dirinya, ya. Dia memeras dirinya supaya dia bisa masuk di pembuluh darah ini. Dimasuk di celah pembuluh darah ini. Ya. Ya. Sehingga kemudian dia bisa keluar. Ya. Peristiwa yang tadi yang saya coba imajinasikan supaya kamu bisa mengerti, ini disebut dengan diapedesis. Ya. Diapedesis. Ya, ini ya. Ini yang disebut dengan diapedesis. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini neutrofil ini ya, dia akan bergerak menuju ke bakteri. Dia akan bergerak menuju ke bakteri. Ini bakterinya, ya. Lalu sampai di bakteri, adik-adik sekalian, dia akan bertarung dengan bakterinya. Caranya adalah dengan makan si bakteri ini. Ini adalah fagosom, ini adalah lisosom. Fagosom itu kantong yang berisi bakteri, sedangkan lisosom kantongnya berisi enzim. Ya. Nah, kemudian mereka ini akan bergerak, saling berdekatan, lalu mereka akan menyatu. Ya, menjadi satu ya. Ya. Kalau sudah bersatu seperti ini, itu namanya jadi kantong ini namanya fagolisosom. Ya. Nah, kantong ini namanya fagolisosom karena mereka sudah fagosom dan lisosom sudah menyatu. Sehingga ini ya, enzim ini dia akan bergerak, dia akan menuju ke si bakteri, lalu dia akan menghancurkan bakterinya. Ya, bakteri akan dihancurkan sehingga bakterinya mati. Dengan cara seperti itu dia membunuh bakterinya. Ya. Peristiwa ini disebut dengan fagositosis. Fagositosis itu adalah peristiwa di mana makrofag atau neutrofil membunuh bakteri dengan cara memakan bakterinya. Ya. Itu lihat, ya. Dia kaki semuanya bergerak, kurung dia. Seperti itu bakteri yang ini nih. Ya. Nah. Ya. Lalu ini bentuk kantong ini yang namanya fagosom, ya. Datang lisosom, mereka menyatu, kemudian si bakteri itu akan dihancurkan. Ya. Jadi seperti itu kira-kira. Caranya neutrofil ini membunuh bakteri yang tadi menyebabkan kerusakan pada sel, ya, adik-adik sekalian.
Ini ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Merangsang selektin, terjadi marginasi dan diapedesis ya. Siapa yang diapedesis? Neutrofil dan makrofag ya. Neutrofil dan makrofag kemudian keluar dari pembuluh darah. Kemotaksis ini maksudnya dia bergerak mengikuti rangsangan kimia ya. Tadi kan sel sel mas keluarkan mediator inflamasi, dia akan ikuti zat kimia yang dikeluarkan oleh sel mas itu. Kemudian dia akan bertemu dengan bakteri dan di situ dia akan memfagosit atau memakan bakterinya. Peristiwa detailnya tadi saya sudah jelaskan ya. Neutrofil dan makrofag yang tadi membunuh bakteri itu ternyata juga akan mengeluarkan mediator inflamasi lainnya yang kita sebut dengan interleukin 1 dan tumor nekrotik faktor ya. Interleukin 1 dan tumor nekrotik faktor ini kemudian ya bergerak menuju ke pembuluh darah, aktifkan P-selektin. P-selektin itu mirip seperti selektin yang tadi ya. Jadi selektin akan semakin banyak diaktifasi sehingga semakin banyak neutrofil dan makrofag yang mengalami marginasi dan diapedesis, sehingga jumlah makrofag dan neutrofil di lokasi cedera akan semakin banyak. Ini kan sama, sebenarnya logikanya sederhana. Neutrofil yang tadi sudah sampai di lokasi cedera, dia akan berusaha memanggil teman-temannya, ya, memanggil teman-temannya supaya jumlah di lokasi cedera itu akan semakin banyak, biar mereka bisa memenangkan pertarungan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu interleukin dan tumor nekrotik faktor ini akan bergerak menuju ke tulang, kemudian merangsang sel stem pembuluh darah. Sel stem itu seperti induk dari sel, ya. Induk dari sel khusus untuk sel darah itu adalah sel stem pluripoten, ya. Kemudian sel stem pluripoten ini kemudian akan memproduksi lebih banyak leukosit atau sel darah putih. Ya, ingat tadi prinsipnya. Siapa yang jumlah lebih banyak, dia yang akan menang pertarungan. Sehingga tulang kita dirangsang untuk membentuk sel darah putih lebih banyak lagi, sehingga dalam pemeriksaan lab kita akan melihat sel darah putih akan meningkat melebihi nilai normal. Ketika sel darah putih jumlahnya lebih dari nilai normal, itu kita sebut dengan leukositosis. Ini ya adik-adik sekalian. Jadi interleukin 1 dan tumor nekrotik faktor itu akan bergerak menuju ke tulang. Lalu di tulang dia akan merangsang sel stem ini. Sel stem ini adalah induk dari sel darah. Dia bisa menjadi platelet, bisa menjadi leukosit, bisa menjadi sel darah merah. Tapi dalam keadaan infeksi dia akan menjadi lebih banyak akan menjadi leukosit. Sehingga produksi sel darah putih antara lain ini ya, ada eosinofil, neutrofil, basofil, limfosit, monosit, ya, itu akan meningkat, termasuk juga sel B dan sel T. Jumlahnya di dalam pembuluh darah akan meningkat. Tujuannya adalah supaya menang melawan bakteri. Ya. Yang terakhir adik-adik sekalian, interleukin 1 dan tumor nekrotik faktor ini akan bergerak menuju ke otak. Ya. Di otak dia akan bergerak menuju ke hipotalamus. Di hipotalamus dia akan mengaktifasi prostaglandin E2. Nah, prostaglandin E2 ini kemudian mengubah set point suhu tubuhnya kita sehingga terjadi demam dan peningkatan suhu. Ya. Penjelasannya begini ya adik-adik sekalian. Ini adalah otaknya kita, ya. Ini adalah hipotalamus ini ya. Ini hipotalamus, ini hipofisis ya. Ini adalah hipotalamus. Di hipotalamus itu ada sel yang fungsinya itu adalah seperti termostat. Nah, termostat itu alat yang dipakai untuk mengatur suhu. Biasanya dipakai di dalam alat tetas telur. Siapa yang pernah lihat alat tetas telur? Tidak ada yang pernah lihat. Kalau inkubator pernah lihat ya, tempat bayi yang prematur disimpan di situ.
tujuannya supaya dia hangat, karena bayi yang lahir prematur itu dia kurang bisa memproduksi panas, sehingga dia harus ditaruh di di inkubator supaya hangat, ya. Karena apa di inkubator itu hangat? Karena di sana itu ada lampu yang menyala. Jadi panas itu diproduksi dari apa? Dari lampu yang menyala, ya. Nah, termostat itu adalah alat yang tugasnya itu adalah mengatur suhu. Jadi nanti kita bisa setting termostat itu. Oh, ini nilai normal dari suhu di ruangan ini, itu kita setting jadi misalnya 37,5 maksimalnya, ya, 37,5. Sehingga nanti kalau lampu itu nyala terus, misalnya sudah 20 menit dia menyala, pasti panasnya akan meningkat, ya toh? Suhu akan naik, ya. Suhu akan naik. Aduh, ini taplak meja ini mengganggu sekali, ya. Termostat itu fungsinya begitu, ya. Jadi suhu akan naik karena lampu tuh menyala terus, ya toh. Nah, termostat tuh membaca suhu sudah terlalu tinggi. Nah, termostat ini kemudian dia mematikan kontak, ya. Jadi hubungan antara listrik dan lampu akan diputus sama termostat, sehingga lampu akan mati. Karena lampu mati, suhu akan turun, gitu, ya. Suhu akan turun sampai misalnya dia sudah sampai di 30. Oh, ini terlalu dingin, tidak boleh. Termostat itu sambung kembali listrik ke lampu, sehingga lampu akan nyala lagi, panas diproduksi lagi, sehingga suhu akan naik. Nah, suhu tubuhnya kita juga seperti itu, adik-adik sekalian. Hipotalamus ini tugasnya seperti termostat tadi. Dia setting kita punya suhu tubuh normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. 36,5 sampai 37,5. Dia settingnya seperti itu. Sehingga ini kita cerita yang normal dulu, ya. Sehingga kalau misalnya seperti ini, panas seperti ini, ya. Situasi panas di dalam kelas panas seperti ini, maka hipotalamus itu akan memerintahkan satu, pembuluh darah. Pembuluh darah di sekitar kulit harus melebar. Supaya apa? Supaya aliran darah ke sana semakin banyak, panas akan dibuang melalui evaporasi. Ya, dengan cara itu suhu di dalam tubuhnya kita akan menurun. Kemudian karena darah mengalir di permukaan kulit semakin banyak, keringat akan keluar. Sehingga air yang keluar itu membawa panas, juga menghalangi panas yang akan masuk. Dengan cara ini suhu tubuh di dalam tubuhnya kita akan menurun. Lalu juga dia pembuangan air kencing itu akan ditahan, ya. Produksi air kencing akan dikurangi supaya apa? Supaya lebih banyak cairan yang keluar melalui kulit, melalui keringat. Ya. Itu cara supaya apa? Supaya suhu tubuh akan menurun, ya. Jadi kalau hipotalamus membaca, oh suhu tubuh ini di ruangan ini sudah naik jadi 39 derajat Celcius. Dia buat kita semua ini berkeringat. Sehingga apa? Suhu akan turun kembali ke 37 atau 36 derajat Celcius. Seperti itu. Itu kerjanya hipotalamus. Tapi adik-adik sekalian, karena interleukin 1, tumor necrotic factor atau pirogen dari bakteri, ya, itu dia akan mengaktifkan prostaglandin E2. Semakin banyak prostaglandin E2 diaktifkan di hipotalamus, set point suhu tubuhnya kita itu diatur ke misalnya 39 derajat Celcius, misalnya seperti itu. Ya. Jadi set point-nya itu diatur seperti termostat, diatur supaya membaca ruangan ini suhu normalnya adalah 39 derajat Celcius. Nanti kalau sudah 40 baru lampu mati. 38 derajat Celcius lampu hidup kembali supaya suhunya dipertahankan di 39 derajat Celcius. Nah, saat prostaglandin E2 itu semakin banyak di dalam kita punya hipotalamus, set point suhu tubuhnya kita akan diatur meningkat misalnya menjadi 39 derajat Celcius. Tergantung seberapa banyak prostaglandin E2 diaktifkan.
Misalnya diatur ke 39 derajat Celcius. Akhirnya tubuhnya kita itu membaca bahwa nilai normal suhu tubuhnya kita adalah 39 derajat Celcius. Maka dia akan, ini orang kayaknya kedinginan. Ini orang kayaknya suhu tubuhnya kurang. Hipotermia dia ini. Oleh karena itu maka kita harus kurangi panas yang keluar dari dia punya tubuh. Caranya pembuluh darah harus di vasokonstriksi. Makanya kalau kita raba, sebelum kita punya panas tinggi kita raba kulit dingin sekali. Bahkan kadang-kadang bulu badan kayak mau berdiri. Betul tidak? Kamu pernah rasakan itu kah tidak? Pernah ya? Bulu badan berdiri. Karena terlalu dingin. Ya. Kemudian produksi panas, jadi pembuangan panas dikurangi, produksi panas dinaikkan. Bagaimana caranya? Caranya supaya tubuh kita ini memproduksi panas lebih banyak. Otot harus dikontraksikan. Sehingga kita menggigil. Jadi kita menggigil itu karena kita punya otot-otot ini berkontraksi. Setiap kali kita punya otot berkontraksi, produksi panas dihasilkan. Panas akan dihasilkan. Sehingga panas dari dalam tubuh kita akan naik, buang panasnya akan berkurang. Itu yang buat kita punya suhu tubuh akhirnya dari 36 derajat Celcius naik sampai 39 derajat Celcius. Ya. Pernah rasakan itu toh? Pertama menggigil dulu. Setelah menggigil baru panas. Ya. Penjelasannya di sini ya. Singkatnya di sini. Ya. Interleukin 1 dan tumor nekrotik faktor akan bergerak ke otak, masuk ke hipotalamus. Di hipotalamus dia akan mengaktifkan prostaglandin E2. Prostaglandin E2 ini kemudian mengubah set point suhu tubuhnya kita. Set point suhu tubuhnya kita awalnya 36,5 sampai 37,5 dirubah menjadi misalnya 38 derajat Celcius. Ya. Sehingga terjadilah demam atau peningkatan suhu. Ukur pakai termometer, kita ukur, 38 derajat Celcius. 39 derajat Celcius. Bisa paham adik-adik? Seperti itu saja.